Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Muara Badak, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Muara Badak. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji serta rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini di RMI kita untuk mengikuti acara pembahasan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru SMA se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, 2 doa, 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Yusuf Krishna MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kemudian komunikasi itu juga sudah. Pada saat kita melatih anak diskusi itu juga berlatih untuk komunikasi. Jadi pada dasarnya sebagian besar sudah kita lakukan tiap pembelajaran, hanya saja penguatan yang lebih mendalam pada hal-hal tertentu. Dalam acara pembahasan pembelajaran mendalam yang telah dilatihkan kepada kami, saya beserta 3 perwakilan guru dari SMA Negeri 2 Muara Badak dari 56 sekolah se-Kutai Kartanegara yang dapat penglibatan di edisi pertama itu adalah 20 sekolah termasuk SMA Negeri 2 Muara Badak. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembelajaran mendalam ini sesuai yang kami dapat di pelatihan kemarin selama 5 hari di Tendarong. Pembahasan praktek belajar mendalam kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh kami. Ada Bapak Faisal SPD, Ibu Nurul Mulia SPD, dan saya sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kenalan ya Bapak? Ya, alhamdulillah nama saya Faisal, bisa dipanggil dengan Pak Faisal. Kemudian istri alhamdulillah 1, anak juga 1. Sudah itu aja ya Bapak Ibu, kita keburu waktu. Jadi di sini, oke, silakan saya melihat kepada kelompok 1. Oke,
Bapak Faisal SPD, Ibu Nurul Maulida SPD, dan saya sendiri. Nah, untuk yang pertama kepada Bapak Faisal SPD dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum kenalan ya Bapak Ibu ya, tidak kenal ya. Nah, biasanya kalau masih pelatihan itu fasilitatornya pasti kenalan dulu. Terus sekaligus agak sedikit pamer ya. Kasih untuk kenalan mendalam. Ya, kamu mendalam. Ya sudah, kalau tak kenal maka tak. Kalau kenal maka kenalan. Ya, alhamdulillah nama saya Faisal, bisa dipanggil dengan Pak Faisal. Kemudian istri alhamdulillah 1, anak juga 1. Udah Bapak Ibu, kita kedua waktu. Jadi di sini pertemuan kita yang kira-kira nanti sampai sore itu ada 8 garis besar. Yang pertama pendahuluan, kemudian kita akan membahas tentang pola pikir bertumbuh, lalu tentang kerangka kerja mendalam, lalu prinsip pengalaman dan kerangka belajarnya, kemudian tentang asesmen juga akan dibahas, dan tentang perencanaan, gimana nanti cara merencanakannya. Lalu yang terakhir ada yang namanya teori kolaboratif. Mungkin ini istilah yang baru, tapi sebenarnya sudah pernah juga kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah penutup, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pendahuluan, kita perkenalan diri kelompok terlebih dahulu ya. Ini mau kenalannya di meja masing-masing atau ke depan? Di depan aja kan ada yel-yelnya. Oh ya sudah, Mas Alusiada. Kita tolong Pak Ramzi nanti setiap kelompok di videokan ya Pak ya. Oke, kita mulai dari yang kelompok 1. Satu dulu dong.
Gimana Bapak Ibu bisa akses ya? Sekarang kita ice breaking dulu, minta tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Bapak Ibu nanti tolong ikutin apa yang ditampilkan di video ya. Lama kok ini cuma 1 menit aja paling. Oke, bersiap. Bagus. Ini masih apa? Oh, sekarang tuh tarik. Oke, tepuk tangan untuk diri Anda. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk diri semua. Tolong ini kita melakukan tes awal terlebih dahulu ya. Yang punya HP bisa diarahkan ke QR yang ada di depan atau nanti di. Oke, jadi latar belakangnya pembelajaran mendalam itu bisa dibaca ya. Intinya adalah di masa depan itu akan ada banyak perubahan yang sulit kita prediksi. Sama seperti yang terjadi sekarang kan, guru-guru ternyata dituntut untuk menguasai teknologi. Padahal mungkin sebagian dari kita sehari-harinya tidak berkecimpung dalam dunia teknologi, gitu kan. Tapi ternyata kita harus sekarang dalam tanda kutip diwajibkan gitu ya untuk menggunakan teknologi. Ada di Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya ada. Silakan buka Google Classroom, silakan buka yang tugas 1. Kelihatan apa aja disuruh. Minta tolong satu orang akan diam di tempat ya sebagai presenter. Sementara anggota yang lain itu akan berkeliling ke kelompok yang lain. Nah, ketika berkeliling boleh nanya-nanya tentang mindmapnya misalkan, atau memberikan komentar terhadap mindmapnya, dipersilakan. Sudah posisi ya. Oke, kita mulai dari keliling yang pertama. Silakan 2 menit mulai dari sekarang. Ini estetik banget tempatnya. Ya, boleh nanya, boleh komen. Fokus pada proses. Iya, karena masing-masing Bapak Ibu.
Jadi gini Bapak Ibu, tugas 1 tadi adalah Bapak Ibu sudah selesai membuat mind map, tolong difoto kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya Bapak Ibu ya, masing-masing. Tapi nanti aja fotonya. Ini ada yang mau saya jelaskan sedikit tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam, satu slide saja oleh Ibu Nurul, kepada Ibu Nurul di satu slide saja tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Tadi sudah disinggung dari awal oleh Bapak Hersek dan Pak Faisal mengenai prinsip pembelajaran mendalam. Ada 3 ya. Berapa saja Bapak Ibu? Berkesadaran, bermakna dan ya, menggembirakan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Itu ibarat sebuah rumah. Kalau rumah itu ada fondasinya ya. Fondasinya apa aja Bapak Ibu kalau rumah itu? Ada kayu, ada apa lagi? Oh, ada batu, pasir, kerikil, oke. Ya, iya, yang ini adalah uangnya. Ada kerangkanya kalau nggak dibeli pakai uang kan nggak jadi. Oke, Bapak Ibu hebat. Kerangka kerja pembelajaran mendalam itu garis besarnya ada 4. Kita boleh lihat di layar sini ya. Yang pertama itu ada DPL, dimensi profil lulusan. Nah, di sini lingkarannya nih, ya kan ada 8. Keimanan, kemudian kewargaan, kreatif, menalar kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Tapi bagaimana nih cara menuangkannya? Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita bisa menuangkan dalam perencanaan pembelajaran alias RPP. Apakah semuanya 8 itu dimasukkan? Ya, disesuaikan. Misalkan pertemuan pertama boleh nih yang esensial dulu apa? Keimanan, keluargaan, kreativitas, kolaborasi. Nanti yang berikutnya menyesuaikan lagi. Intinya kalau di perencanaan di pembelajaran itu ada memuat yang dimensi tadi. Langsung berubah semua by proses. Oke. Kemudian ada lagi yang kedua nih, fondasinya prinsip pembelajaran. Nah, ada 4 BBM. Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, jadi siswa tuh di kelas tuh sadar, tidak hanya fisiknya aja, maksudnya jiwanya di mana-mana kan. Belajar tuh, tinggal ke kantin. Ya kan? Jadi harus benar-benar hadir secara fisik dan jiwa di kelas. Betul, di warga. Kemudian bermakna, yang kita lakukan itu seperti apa? Kalau ada videonya tentang laut dan sebagainya. Kemudian aplikasi. Di masa itu potensinya apa saja? Nah, kemudian bisa nggak kita manfaatkan? Lalu masuk kedua dimanfaatkan infografis, baru nanti di sosial media. Jadi sudah masuk ke rangka pembelajaran. Misalkan Bu Aji, surat lamaran, boleh nanti kerja sama siapa ya? Maksudnya mitra-mitra di luar, tidak hanya di sekolah, tapi boleh juga dengan di luar. Ya, masuk juga dengan orang tua, boleh juga kalau ada penugasan itu masuk mitra pembelajaran. Oke. Saya bilang pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Sekarang sudah Bapak Ibu hebat. Mulai. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Kenapa ini sendiri aneh? Ayo kita ulang ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4. Ya, harusnya itu bingung. Tepuk 3. Oke, kita mulai pembahasan kita. Ke materi selanjutnya yaitu tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan asesmen yang di kurikulum Merdeka yang sebelumnya ya. Kita tahu sejak kurikulum Merdeka muncul 2 istilah asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebenarnya kalau saya kenal istilah yang sumatif sudah ada, tapi yang formatif saya belum tahu, baru tahu kemarin pas kurikulum Merdeka ya.
Perbedaan utamanya adalah kalau akses informatif itu tujuannya memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik maupun peserta. Satu, dulu sering kebolak-balik ini mana yang S, mana yang core, ya. Nah jadi dia pakai metode AFO. Maksudnya gimana? Ini ternyata dia tinggal diurutkan abjad saja. A kan duluan, setelah A, F, setelah itu baru O. Berarti kan O di akhir, gitu kan? Otomatis kalau O pasti di akhir pembelajaran. Berarti ujian somatik ya. Tapi kalau yang A, as duluan, gitu kan? A kan duluan, ya kan? Nah berarti dia ada saat awal pembelajaran. Dan yang F di tengah-tengah, ya berarti dia ada di tengah proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi supaya tidak terbolak-balik lagi, gitu ya. Kalau gitu kita terima kasih dulu sama Pak Muslimin. Ya atas tipsnya ya, sehingga kita tidak terbolak-balik lagi ya. Oke. Coba nih, kita dites dulu ya. Ada kasus nih. Seorang guru memberikan daftar periksa atau checklist yang berisi kriteria presentasi siswa sebelum mereka mulai berlatih. Siswa menggunakan daftar periksa ini untuk buka HP-nya. Nanti di kuisis ada 5 soal, kita kerjakan dalam waktu 10 menit. Tapi mudah-mudahan bisa lah kurang dari 10 menit ya kan. Oke. Bapak Ibu sebelum lanjut saya sudah kirim celana judulnya tadi. Oh nanti bisa. Apakah kamu memblokir? Ya, nanti privat aja. Sengaja memang. Ini sudah. Sekadar info Bapak Ibu, sekarang kuisis ganti nama jadi Wayground. Wayground. Jadi pakai kuisis enggak? Pakai kuisis lagi sekarang pakai Wayground. Oh ya S, kalau di tengah ya Sudah? Sudah bisa kita tutup ya? Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, kita beri applause yang meriah untuk Bu Hendri, Bu Abdul dan Bu Anariani. Semua itu ada Allah. Ini ada juga aku dijawab. Oke. Ini kita stopkan dulu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke perencanaan pembelajaran mendalam. Dengan kata lain, ini bagaimana cara membuat RPP untuk pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya untuk perencanaan pembelajarannya ini mirip aja seperti RPP yang sebelumnya di kurikulum Merdeka yang sebelumnya. Pada seorang guru ekonomi kelas 11 merasa frustasi melihat siswanya kesulitan memahami konsep-konsep ekonomi yang membutuhkan perhitungan matematis seperti elastisitas permintaan, titik impas, dan perhitungan laba rugi. Meskipun siswa dapat menghafal definisi dan teori dengan baik, mereka seringkali tidak mampu menyelesaikan soal-soal hitungan. Nilai rata-rata pada ulangan bab tersebut selalu rendah. Pak Danu menyadari bahwa masalah ini bukan sekedar ketidakmampuan menghafal rumus, melainkan ketidakmampuan untuk mengaplikasikan logika matematis seperti memanipulasi variabel dalam rumus dan menginterpretasi data dalam grafik. Hal ini menciptakan hambatan besar bagi mereka untuk mencapai pemahaman ekonomi yang mendalam. Untuk menguatkan hipotesisnya, Pak Danu berkolaborasi dengan Ibu Retno selaku guru matematika di kelas 11 untuk menganalisis Bu Endang itu berarti. Bu Indah ya? Hasilnya menunjukkan bahwa Bu Win. banyak siswa yang Bu Win kesulitan matematika kelas 11. persamaan linear, fungsi, dan membaca grafik. Pak Danu juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa siswa yang jujur mengakui bahwa mereka tidak yakin bagaimana cara
terjadi kolaborasi antara guru ekonomi di kelas 11 dan juga guru matematika. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan tabel yang berisi tahap inquiry kolaboratif. Yang pertama ada tahap akses atau identifikasi permasalahan. Di sana tertulis deskripsi identifikasi. Siswa merasa kesulitan memahami konsep-konsep ekonomi yang membutuhkan perhitungan matematis. Kemudian masalah utama yang ditemukan yaitu kelemahan siswa dalam mengaplikasikan konsep matematika dasar yang menghambat kemampuan mereka dalam menyelesaikan permasalahan persoalan ekonomi. Nah, jadi nanti tahap merancang atau desain. Di sini menyisipkan konsep matematika ke dalam setiap topik ekonomi. Mereka merencanakan beberapa langkah. Pastikan tersetting bahwa semua orang memiliki link bisa mengedit. Kalau aksesnya lagi. Ya, dan ini kabel-kabelnya kan aksesnya ada di atas. Nah, silakan dari lihat. Siapa yang mengerjakan tahap 1, siapa yang mengerjakan tahap 2. Tapi dari grup itu belum ada. Ya, sama ngisi ini siapa sama satu. Ya, tapi kita bagi tugasnya. Tapi itu penting di salah satu pembahasan. Ya, langkah perbaikan nanti bajunya yang ini. Langkah perbaikan Oke, kita spin wheel. Jadi ini adalah kelompok yang mempresentasikan. Jadi kalau misalkan nanti ternyata yang dipresentasikan tidak lengkap, maka kita spin wheel lagi ya. Oke. Selamat kepada kelompok. Nah, ini dia. Ada confident N. Kelompok selanjutnya ajarin bikin game kayak gini. Oke, bisa. Nanti bagian apa ya? Yang udah kemarin slide Ini apa tadi? Yang merah. Yang merah belum paham, yang biru udah paham. Grammarly. aku tuh nanti kamu. Ya. Iya Bu, tulis. Peringkat 1. Ditunggu hadiahnya. Yang tidak dipahami adalah inquiry kolaboratif. Kalau yang sering dipahami adalah pembelajaran mendalam dan konsep pola pikir bertumbuh. Yeay. Yang sudah saya pahami tentang pemikiran PPB dan PPT. Yang belum saya pahami tentang inquiry
kolaboratif. Yeay. Yang saya pahami tentang pentingnya PPB diterapkan dalam lingkup sekolah sebagai dasar dalam pengaplikasian pembelajaran mendalam. Yang belum saya pahami penyusunan lebih detail lagi tentang perencanaan pembelajaran. Oke. Terima kasih. Iya, Yang sama-sama. sudah saya pahami tentang pembelajaran mendalam, pola pikir, dan rancangan pembelajaran mendalam. Yang belum saya pahami adalah tentang rancangan siklus inquiry kolaboratif. Oke. Saya paham semua. Oke. Yang belum paham apa, Bu? Ya, oke. Yang sudah saya pahami yaitu tentang pelajaran mendalam PPT dan PPB. Oke. Selanjutnya yang belum saya kurang pahami itu membuat perangkat pembelajaran mendalam. Oke, nanti diperkuat, Bu ya. Halo guys, yang belum saya pahami adalah tentang asesmen dan yang sudah saya pahami adalah tentang inquiry kolaboratif. Oke. Yang belum saya pahami yaitu PPT dan PPB. Yang sudah saya pahami masalah PPT dan PPB. Yang belum saya pahami yaitu materi inquiry. Oke, terima kasih, Pak. Oke, yang sudah saya pahami tentang pembelajaran mendalam hari ini untuk semuanya sudah. Yang belum saya pahami tentang studi kasus inquiry kolaboratif. Oke, nanti diperkuat ya. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, hal yang sudah saya pahami adalah semua hal tentang pembelajaran mendalam yang sudah disampaikan pada pengimbasan hari ini. Terus, yang belum dipahami adalah bagaimana pengaplikasian inquiry kolaborasi dengan kasus real yang ada di sekolah. Oke. Kan tuh saya sebenarnya sudah paham semua tentang apa sih itu pembelajaran mendalam, studi kasus, kemudian berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Kemudian yang belum ini kadang terbolak-balik ini of us for dan masih perlu pembinaan atau pembinaan selanjutnya dari Bapak Faisal. Oke. Yang sudah dipahami yaitu tentang definisi pembelajaran mendalam, PPT dan juga PPB. Dan yang belum saya pahami di sini yaitu saya masih bingung dengan measure, reflect dan change pada inquiry kolaboratif. Oke. Terima kasih. Dadah. Kami tentang bagaimana membuat perencanaan perangkat pembelajaran mendalam. Oke. Yang tadi belum dibuat contohnya. Tapi nanti dalam seminggu Ya, bisa buat yang ya harusnya sudah ya. dipahami tadi tentang PPT sama PBB sama PPB. tadi inquiry. Oke. Kalau Bu Tika? Kalau saya udah paham apa sih yang dimaksud dengan growth mindset and fixed mindset. Yang masih agak bingung tuh gimana caranya kita mengenali suara dari fixed mindset tadi, sama membangun motivasi untuk menyadari bahwa kita punya pilihan. Oke. Oke, itu aja. Thank you, bye-bye. Sini dong. Harus buat video kah Pak Faisal? Hah? Saya langsung balik. Apa? Harus buat video kah? Iya. Yang udah saya pahami apa gitu. Sikat aja ya. Iya. Yang sudah saya pahami adalah tentang kerangka pembelajaran deep learning. Nah, yang belum saya pahami terkadang, tidak semua sih, alhamdulillah, terkadang masih sulit membedakan jenis-jenis asesmen ketika sudah masuk ke dalam soal. Tapi soal-soal yang kompleks itu yang terkadang masih bingung. Oke. Terima kasih. Iya. Halo. Bu Haji dulu. Yang sudah saya pahami adalah kerangka pembelajaran mendalam, PPT dan PBB. Yang belum adalah jenis-jenis asesmennya. Oke. Kalau dari Bu Nisa yang sudah dipahami konsep PPT dan PPB, kerangka kerja PN, studi kasus inquiry kolaboratif dan juga jenis asesmen. Tapi untuk bagian yang jenis asesmen ada beberapa yang agak kurang paham sedikit saat menentukan jenis asesmen dalam soal cerita. Terus juga sama pelaksanaan lingkungan kolaboratif dalam pembelajaran, masih bingung. Kalau dari aku sih sama aja sama mereka. Ibu Indah kurang memahami jenis APO, S for of. Kalau yang sudah dipahami PPT, PBB dan kerangka PM. Sudah, terima kasih. Tanya ke mereka ini, anak-anak
ada yang tahu nggak jangka sorong dan mikrometer sekrup? Seharusnya kan itu pelajarannya udah ada di kelas 7 SMP. Ya, SMP. Tapi ternyata sebagian besar banyak yang bilang bahwa mereka tidak tahu tentang jangka sorong. Ada beberapa yang tahu, cuma tahu nama tapi gitu kan, nggak pernah diajarkan sama gurunya kayak gitu kan. Jadi mereka juga tidak tahu cara mengukurnya seperti apa. Jadi bisa saya simpulkan di kelas 10 ini ternyata pengetahuan anak-anak tentang jangka sorong itu sangat minim gitu ya. Jadi saya kebingungan nih, saya itu mau mengajarkan gitu kan, tapi mereka sama sekali tidak punya pengetahuan awal tentang itu, padahal seharusnya mereka setidaknya punya. Nah, kalau saya selidiki lebih lanjut, ternyata mereka ini kan kelas 7-nya pada saat tahun 2022. Artinya saat itu mereka masih dalam masa-masa COVID, kan belum selesai waktu itu kan. Memang sudah tatap muka gitu kan, tapi belum maksimal kan gitu. Jadi mungkin memang ada di beberapa sekolah itu pembelajaran tentang jangka sorong itu belum maksimal. Nah, kalau di pelajarannya Bu Nisa di kimia kira-kira pernah nggak ada hal-hal yang mirip seperti ini yang mereka nggak tahu? Harusnya sudah diajarkan di SMP, tapi mereka sama sekali nggak tahu. Kurang lebih sih Pak, kasusnya juga kurang lebih sama di kimia juga, apalagi ini khususnya di kelas 10 ya, yang peralihan dari SMP ke tingkat SMA. Kalau di kimia itu tentunya juga di materi-materi awal seperti mengenai pengenalan atom. Nah, memang kan di SMP itu kan masih IPA terpadu tuh. Jadi di IPA terpadu itu kan harusnya ada 3 tuh ya, ada kimia, biologi sama fisika. Tapi kan kimianya memang tidak terlalu mendalam. Tapi dari yang saya tahu seharusnya seperti konsep atom, terus partikel-partikel penyusun atom itu seharusnya sudah diajarkan di SMP. Tapi ternyata kenyataannya di sini tidak semua SMP mengajarkan hal tersebut. Jadi kan mayoritas kan di sini yang masuk sini ada 2 SMP nih ya mayoritas. Salah satu SMP ini katanya diajarkan, tapi SMP yang satunya lagi tidak mengajarkan sama sekali. Jadi bahkan mereka sama sekali belum tahu kimia itu ilmu apa. Jadi saya juga sempat nanya loh di kelas waktu itu kan, tahu nggak bedanya antara biologi, fisika, kimia? Mereka rata-rata nggak tahu. Mereka taunya IPA. Taunya IPA, ya kan? Tapi akhirnya kan, kalau saya kasih penjelasan gitu kan, oh kalau biologi itu pelajaran tentang ini, kalau fisika ini, kimia ini. Nah, cuma sekarang gini Bu, kira-kira ini kan permasalahannya itu adalah anak-anak kan memang tidak mendapatkan ilmu itu sama sekali ya dari SMP, kan? Ada sebagian ada, nah tapi sebagian besar ternyata tidak, gitu ya. Nah kemudian masalah utamanya ini kan berarti memang dari sekolahnya kan, bukan dari si anak gitu ya. Nah kita ini kalau menurut Ibu ya sebagai guru SMA-nya kita harus gimana gitu untuk supaya anak-anak ini bisa gitu. Ya itu kembali lagi sih, berarti ya tugas kita lebih berat ini ya, karena kan nggak semua anak-anak tahu. Jadi ya gimana caranya kita memulai memperkenalkan lagi di tingkat SMA ini, mungkin dengan ya tentunya pasti dengan ini ya bisa kita jelaskan dulu apa sih manfaatnya dari ilmu yang akan kita ajarkan ini, bermanfaat nggak untuk masa depan mereka. Karena kan kalau sekarang anak-anak itu kan ibaratnya kalau nggak ada manfaatnya ngapain sih belajar itu gitu kan. Jadi mungkin bisa lebih kita gali dari kontekstualnya, kebergunaan ilmu tersebut. Nah dari situ mungkin nanti anak-anak ada ketertarikan, ketika mereka sudah tertarik mulai kita kenalkan. Entah apakah nanti dengan sistem langsung kita kenalkan atau dengan sistem mereka kita suruh mencari tahu dulu. Nanti kalau mereka sudah mencari tahu, sudah ada gambaran, terus kita sebagai guru memfasilitasi mereka dalam tersebut, materi tersebut. Nah, memang kalau saya perhatikan kan rata-rata anak-anak kita ini kan kebanyakan minta diceramahin aja gitu ya. Nah, kayaknya bagus deh kalau misalkan kita suruh mereka untuk cari tahu dulu, gitu kan. Nah, nanti mereka bisa berproses di situ kan. Kan harapannya berarti nanti dari mereka mencari tahu lebih dahulu itu bisa lebih melekat di
apa namanya di otak mereka Iya, lah, gitu diingatannya kan. dibanding langsung kita yang iya, daripada kita nyuapin kan kita ajarin, oh jangan serong caranya begini kan belum tentu mereka tahu dengan cara kita kan. Iya, betul. Nah kita suruh aja mereka cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Nah berarti kalau di model pembelajaran kan ini bisa ada dua Bu ya, bisa discovery, bisa inquiry, ya kan. Nah, tapi saya mau coba yang discovery dulu deh. Coba yang discovery. Karena kan dia fokusnya di penemuannya kan, di pendidikannya ya. Ini kan materi juga masih materi yang gampang lah ya, dasar banget gitu kan. Coba mereka cari tahu dulu gitu kan. Kemudian kita sambil bimbing juga. Nanti didiskusikan bersama. Ditambahi informasi-informasi yang mungkin mereka belum dapatkan, yang mungkin masih kurang dari apa yang mereka cari sendiri. Nah, berarti nanti kita, kalau saya sih nanti mau coba yang bisa learning dulu kan. Kita bikin apa namanya RPP-nya seperti apa gitu kan, dengan menggunakan media apa segala macam. Dan kalau di pembelajaran mendalam itu ya setidaknya pembelajaran itu setidaknya harus menyenangkan gitu kan, menggembirakan gitu ya. Nah, nanti kita berarti harus buat pembelajaran yang menggembirakan menggunakan model discovery tentang Jaka Solo, nanti mungkin bisa diterapkan di ibu juga ya di pelajaran kimia ya. Iya betul sekali Pak. Bisa nanti kita mulai terapkan model-model pembelajaran dengan berdasarkan pembelajaran mendalam ya, yang tentunya berdasarkan konsep apa tuh Pak? Kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Iya, jadi harus sadar dulu nih anak-anak Ya, sadar dulu nih pembelajaran kita nih. Baru kita arahkan ke yang bermakna kontekstual ya. Dalam pembelajarannya harus menggembirakan. Baik Bu. Dan mereka. Oke Bu, kayaknya itu saja diskusi kita. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kelancaran. Terima kasih banyak.